Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum memulai, apakah ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran pada hari ini. Di sini Ibu sebelumnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu kita menganalisis hukum Ohm dan memahami tentang hukum Ohm, kemudian membuat percobaan tentang rangkaian hukum Ohm. Nah, di sini Ibu akan mengirimkan link video pembelajaran tentang hukum Ohm. Sebentar ya, Ibu kirim ya. Nah, sudah Ibu kirim ke grup kelas, silahkan kalian tonton, Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial sains. Saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal utama mengenai listrik, khususnya hukum yang paling mendasar dalam urusan rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltasi, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa yang dimaksud dengan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yang adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt, simbolnya huruf V besar. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan listrik atau sering disebut dengan istilah resistor. Hambatan listrik berarti tahanan atau penghambat. Merupakan suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif saat mengalir pada rangkaian listrik. Resistor merupakan salah satu komponen terpenting pada sebuah rangkaian elektronik. Karena pada setiap konduktor atau penghantar listrik pasti memiliki hambatan listrik di dalamnya. Hambatan atau resistor disingkat dengan huruf R besar, dengan satuan ohm, yang simbol satuannya adalah huruf Yunani yaitu huruf omega. Dan satuan ohm ini berasal dari nama pencetus hukum Ohm. Agar lebih memahami dengan baik tentang cara kerja tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan, mari kita perhatikan perbandingan skema berikut. Prinsip kerja dari tegangan, arus listrik, dan hambatan dapat kita analogikan atau kita misalkan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah, sama seperti prinsip kerja dari baterai yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini menyatakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada dua kutub sebagai sumber dari daya listrik. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik,
Hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan pada hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang, karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Itulah cara kerja atau prinsip kerja dari tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sekarang, mari kita perhatikan penjelasan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan antara kuat arus listrik, tegangan atau beda potensial listrik, dan hambatan listrik. Melalui eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm, disimpulkan bahwa arus yang mengalir pada kawat penghantar atau konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Sehingga dapat kita tuliskan secara matematis, arus listrik sebanding dengan tegangan listrik, atau I sebanding dengan V. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar ternyata tidak hanya bergantung pada tegangannya, tetapi juga bergantung pada hambatan listrik yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Kuat arus listrik ternyata berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis dapat kita tulis I sebanding dengan 1/R, atau ini berarti bahwa I berbanding terbalik dengan R. Artinya, makin besar hambatan pada suatu rangkaian, akan makin kecil arus yang melewati rangkaian tersebut. Dengan demikian, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar, namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Untuk lebih jelasnya, arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik atau beda potensial, artinya semakin besar arus listrik, maka semakin besar juga tegangan listriknya. Sedangkan jika arus listrik semakin kecil, maka semakin kecil pula tegangan atau beda potensialnya. Berbeda antara hubungan kuat arus listrik dengan hambatannya. Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya, yang artinya jika arus listrik semakin besar, maka tentunya hambatannya semakin kecil, atau yang menghambat arus listrik itu semakin kecil. Sedangkan jika hambatannya kita perbesar, maka arus listrik yang akan mengalir semakin kecil. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm dan dapat kita tuliskan secara matematis seperti berikut. I sama dengan V/R, atau arus listrik sebanding dengan tegangan listrik namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan persamaan ini, kita dapat ubah ke dalam dua persamaan lainnya. I sama dengan V/R dapat kita ubah ke dalam persamaan V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V/I. Agar kita mudah menghafal atau memahami dari persamaan hukum Ohm ini, kita dapat tuliskan persamaan ini ke dalam sebuah segitiga. V pada puncaknya, I dan R ada pada bagian bawahnya. Jika V yang ingin kita cari, kita tinggal menutup bagian V, dan yang tersisa adalah I dan R, yang berarti I kali R. Dan jika kita ingin mencari besarnya kuat arus, kita tinggal menutup bagian I-nya, maka persamaan kuat arus adalah V/R. Mudah bukan? Oke, sudah 15 menit ya. Nah, di sini Bu ingin bertanya kepada Mustamiroh. Mustamiroh, apakah pengertian dari hukum Ohm, Mustamiroh? Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Hanya itu Bu yang dapat saya sampaikan.
Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Muji Purnomo, silakan. Baik, Bu, sebentar. Ya. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya, jika beda potensial yang diberikan diperkecil, semakin kecil pula arus yang mengalir. Kita bisa merumuskannya menjadi sebagai berikut. I sama dengan V. I yaitu arus listrik dan V beda potensial. Hanya itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Bagus, terima kasih ya kepada Mustamiro dan Muji Purnomo yang telah mengemukakan pendapatnya. Nah, materi minggu lalu kita sudah membahas tentang arus listrik dan pengukurannya. Nah, arus listrik ini adalah aliran muatan-muatan listrik yang melalui suatu penghantar. Nah, dalam suatu rangkaian listrik ini dapat terjadi arus listrik jika terdapat beda potensial listrik. Nah, semakin banyak muatan listrik yang mengalir di tiap satuan waktu, maka dikatakan semakin besar arus listriknya. Nah, di dalam arus listrik ini terdapat hukum dasar, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm ini yang telah dijelaskan oleh Mustamiro dan Muji Purnomo. Nah, hukum Ohm ini ditemukan oleh Georg Simon Ohm pada tahun 1787 dan sampai 1854. Nah, dengan rumus V sama dengan 1/R ini, hukum Ohm menyatakan bila arus I mengalir melalui suatu hambatan R, di antara ujung-ujung hambatan terdapat beda potensial sebesar I dikali R. Nah, rumus dari hukum Ohm ini V sama dengan I dikali R, di mana V ini merupakan tegangan, I sama dengan kuat arus, dan R sama dengan ketahanan. Nah, di dalam hukum Ohm ini, kita akan melakukan praktikum tentang hukum Ohm. Nah, di sini Ibu juga nanti akan memberikan link video simulasi kita melakukan hukum Ohm. Nah, akan Ibu kirim video linknya ya. Sebentar. Nah, sudah Ibu kirim. Ibu kasih waktu 15 menit untuk melihat video yang Ibu kirim. Silakan. Kita perhatikan simulasi yang akan saya lakukan ini. Nah, saya memiliki baterai. Nah, kita sudah tahu baterai itu fungsinya untuk menghasilkan listrik, lebih tepatnya menghasilkan beda potensial atau tegangan listrik agar elektron-elektron di dalam penghantar bisa mengalir. Nah, misalnya saya rubah kutubnya, kutub positif di sebelah kiri, kutub negatif di sebelah kanan. Lalu saya memiliki hambatan. Nah, nilai hambatan ini belum kita ketahui. Nah, lalu tentunya kita memerlukan kabel untuk menghubungkan antara baterai dengan hambatan. Nah, untuk mengetahui nilai arus yang mengalir di dalam hambatan, kita memerlukan alat ukur. Nah, alat ukur yang mengukur kuat arus listrik adalah namanya ampere meter. Ya, kalian pasti sudah tahu. Nah, apalagi yang kita butuhkan? Nah, kita memerlukan tegangan, alat ukur tegangan listrik, namanya voltmeter. Ya, nanti ya kita pasang, kita hubungkan dulu. Nah, perlu diingat ampere meter itu harus dipasang secara seri ya, agar dapat bekerja
dengan baik untuk mengukur arus yang mengalir. Nah, perhatikan ini kan rangkaiannya sudah tertutup, arus yang terlihat ya, arus yang kelihatan itu yang mengalir di dalam rangkaian adalah sebesar 0,90 ampere. Oke, saya putuskan dulu. Nah, lebih baik kita memasang saklar. Nah, saklar ini fungsinya apa? Fungsi saklar adalah untuk memutus dan menyambungkan rangkaian listrik, menyambungkan arus listrik di dalam rangkaian. Nah, kita sudah memiliki ampermeter, lalu kita mencari voltmeter. Nah, voltmeter ini bisa dipasang di ujung-ujung hambatan. Nah, sehingga kita tahu berapa tegangan yang ada di ujung-ujung hambatan ini. Jadi, apa yang bisa kita lihat di dalam rangkaian ini yang pertama adalah arus listrik dan tegangan listrik. Jadi, itu yang perlu diketahui untuk mengetahui hukum Ohm. Nah, oke, pada kegiatan pertama, tegangan pada baterai itu akan saya naikkan dan kita akan memperhatikan berapa arus yang terpampang di ampermeter ini. Nah, saya tutup rangkaiannya. Nah, oh ternyata lihat di sini tegangannya minus ya, artinya saya salah menempatkan jarum-jarum penunjuk dari voltmeter ini. Oke, di sini tegangannya sudah 9 volt. Nah, arusnya adalah 1,64 ampere. Ada baiknya kalian mencatat ya berapa nilai tegangan dan berapa nilai arus. Oke, baik, kita catat tegangannya 9 volt dan arusnya 1,64 ampere. Ya, saya di sini menyiapkan catatan. Jadi tegangan 9 volt ya, bisa kalian tulis begini, 9 arusnya adalah 1,64 ampere. Oke. Nah, lanjut. Kita putuskan dulu rangkaiannya. Nah, saya mau tadi kan 9 volt. Saya naikkan sebanyak 1 volt. Jadi 10 volt. Nah, apa yang terjadi? Jika tegangan 10 volt, maka arusnya naik menjadi 1,82 ampere. Jadi kita catat 1,82 ampere. Oke, lanjut. Nah, kita naikkan menjadi 11 volt. Nah, tegangan 11 volt menghasilkan arus sebesar 2 ampere. 11 volt menghasilkan 2 ampere. Oke, lanjut lagi. 12 volt menghasilkan 2,18 ampere. 2,18 ampere. Nah, data terakhir kita naikkan jadi kita geser tegangannya naik menjadi 13 volt. Jadi tegangan dalam rangkaian itu 13 volt, maka arus yang dihasilkan adalah 2,36 volt. 2,36 volt ampere. Nah, sekarang perhatikan data percobaan kita. Jadi di sini ada 5 data, tegangan dan arus listrik. Nah, kita lihat nilai tegangan kita naikkan ya secara teratur dari 9 volt, 10 volt, 11 volt, 12 volt, dan 13 volt. Nah, apa yang terjadi pada arusnya? Nah, terlihat di sini arusnya juga akan semakin besar. Walaupun angkanya di sini kelihatan kecil, tapi terlihat ada peningkatan arus. Nah, itu sesuai dengan hukum Ohm. Jika tegangan diperbesar akan menghasilkan arus yang besar juga. Ya, jika tegangan meningkat, arus yang mengalir juga meningkat. Nah, bagaimana kalau kita buat dalam grafik? Nah, jadi misalnya kita buat grafik, insert charts ya. Oke. Nah, datanya select data. Nah, nama hukum Ohm, X values-nya karena tegangan adalah besaran yang dimanipulasi, yang diubah-ubah, maka yang menjadi sumbu X adalah tegangan atau V. Jadi kita pilih data untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y adalah besaran respon atau besaran yang tidak diubah, tapi dia yang berubah jika besaran lain diubah. Ya, jadi sumbu Y-nya adalah I. Nah, oke.
Nah, di sini kita mendapatkan nilai, kita mendapatkan grafik yang menunjukkan garis yang lurus, ya, garis yang konstan. Nah, apakah sebenarnya garis yang konstan ini? Garis yang konstan ini menunjukkan bahwa nilai tegangan berbanding lurus, dan jika rasionya atau perbandingannya akan menghasilkan nilai tetap. Nah, nilai yang tetap di sini adalah namanya hambatan, karena tadi kita tidak mengubah-ubah nilai hambatan. Yang kita ubah adalah nilai V. Nah, oke. Nah, kalau kita bandingkan V dan I, itu akan menghasilkan nilai R yang besarnya sebesar 5,5 ohm. Jadi nilai resistor yang kita gunakan tadi adalah sebesar 5,5 ohm. Jadi terlihat di sini nilai R-nya tetap. Jadi itu sesuai dengan hukum ohm. Jadi V berbanding lurus dengan I, dan nilai perbandingan V dan I itu akan menghasilkan nilai hambatan yang nilainya tetap konstan. Nah, bagaimana jika tegangan nilainya tetap, namun sekarang yang kita ubah adalah nilai dari resistornya atau tahanannya. Nah, di sini kita akan mengubah-ubah nilai dari hambatannya, dan kita akan melihat pengaruhnya terhadap arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Jadi saya sudah menyiapkan tabel nilai R, I, dan V. Nah, sekarang tegangannya sebesar 10 volt. Ya, sebesarnya tegangan 10 volt. Nilai tegangan ini tidak akan kita rubah-rubah. Ketika tegangan 10 volt, maka arusnya 5 ampere dan hambatannya sebesar 2 ohm. Jadi ada baiknya kita tidak melihat nilai tegangannya. Oke. Jadi kita kembali. Ya, oke. Jadi di sini 2 ohm, arus yang mengalir adalah sebesar 5 ampere. Jadi 2 ohm menghasilkan arus 5 ampere. Nah, kalau kita naikkan hambatannya, apa yang terjadi? Dari 2 ohm naik 3 ohm, harusnya turun menjadi 3,3 ampere. 3,33 ampere. Lanjut kita naikkan jadi 4 ohm. Nah, arusnya sebesar 2,5 ampere. Nah, kita naikkan lagi menjadi 5 ohm. Nah, ketika 5 ohm arusnya 2 ampere. Naikkan lagi sebesar 6 ohm. Nah, arusnya adalah 1,67. Jadi ketika hambatannya 6 ohm, arusnya sebesar 1,67. Oke. Sekarang kita lihat data yang dihasilkan. Nah, jika nilai R, ya, perhatikan nilai R diperbesar, ya, 2, 3, 4, 5, 6, maka arus yang dihasilkan bagaimana? Arus yang dihasilkan akan semakin, ya, kecil. Berarti di sini nilai R dan nilai R dan I itu berbanding terbalik. Nah, sedangkan nilai V tadi itu nilainya dipertahankan, ya. Bagaimana cari nilai V? V tadi itu sama dengan I dikali R. Nah, menghasilkan 10 volt. Nah, jadi semua menghasilkan nilai 10 volt. Oke, bagaimana jika kita buat dalam grafik hubungan R dan I? Nah, nanti di grafik R-nya itu berada di sumbu X karena yang dimanipulasi adalah nilai dari R, sedangkan I adalah besaran yang respon, besaran yang berubah akibat
manipulasi nilai R. Nah, baik kita buat grafiknya. Dari grafik ini terlihat hubungan antara R dan I. Nah, lihat perhatikan sumbu X ini adalah nilai dari R, sedangkan sumbu Y itu adalah nilai dari I, arus listrik. Nah, hasil percobaan kita menunjukkan bahwa semakin besar nilai R, ya, sumbu X-nya R itu, maka nilai I akan semakin kecil. Itu ditunjukkan dari garis di dalam grafik ini itu tidak naik, justru turun. Berbeda dengan grafik sebelumnya, hubungan antara V dan I dia konstan naiknya, sedangkan hubungan R dan I itu justru turun. Itu bisa disimpulkan bahwa hubungan R dan I itu berbanding terbalik. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nah, itu sesuai dengan hukum Ohm. Semakin besar beda potensial listrik yang diberikan, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. V berbanding lurus, ya. Ini V dan I itu berbanding lurus. Sedangkan R dan I itu berbanding terbalik. Semakin besar nilai R, maka I semakin kecil. Itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, sudah 15 menit. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang ingin menyebutkan alat dan bahan kita melakukan praktikum? Melisa Yuliana, coba Anda jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Alat yang pertama yaitu voltmeter 1, Alat yang pertama yaitu voltmeter 1,2. Yang kedua jatuh daya sampai 12 volt 1,2, ampermeter 1,2. Bahan yang pertama yaitu baterai 1,5 volt 2, lampu 6 volt 1,2, dan kabel secukupnya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih kepada Melisa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah dari praktikum. Nah, yang pertama kita harus membuka PET simulation, kemudian kita pilih jalan Circuit Construction, kemudian pada rangkaian siapkan seluruh alat dan bahan yang sudah dijelaskan oleh Melisa tadi. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka yang telah Ibu kirim lembar kerja siswa di dalam grup. Nah, di situ nanti kalian harus mengisinya sesuai dengan angka yang telah ditetapkan. Kemudian, setelah melakukan praktikum, kita akan mempresentasikan hasilnya satu persatu minggu depan. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Untuk 3 jam kemudian, Ibu beri waktu kalian untuk melakukan simulasi tersebut. Nah, setelah itu apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Saya, Ibu. Silakan Fajar Alfitrian. Baik, dari pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor itu sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Yang artinya, maka semakin besar beda potensial, semakin juga besar arus listrik yang mengalir. Begitu, Ibu, yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagus. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang menganalisis hukum 2 Kirchhoff. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan karena kita masih dalam pandemi seperti ini. Semoga saja dalam pembelajaran online ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.